and gentlemen, welcome to Alibag. आज पहली बार auction रखा गया है इस extremely rare art collection का. Cerita diawali dengan memperlihatkan pelelangan koleksi seni langka yang diadakan oleh seorang kolektor bernama Rajan Aulak. Ini bebenguknya di mana saat ini ia tampak sedang memberikan salam olahraga kepada akuntan pribadinya karena telah menghilangkan uang 200 klore miliknya yang membuatnya harus melelang semua barang berharga yang dia miliki. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan pemilik museum Polkres bernama Jennifer Lobo. Ini parasnya, Jennifer sendiri menawarkan Rajan untuk menyimpan semua barang koleksi langka miliknya di museum tersebut. Tapi itu dilakukan setelah berlian Redsan atau berlian paling langka yang hanya ada di negara Afrika dengan harga yang sungguh-sungguh fantastis dipindahkan dari museum milik Jennifer itu. Sure. Entah siapa Rajan sebenarnya, ia tampak sangat tertarik ketika mendengar jika Redsan sangat berharga dan berniat menghubungi teman lamanya untuk mencuri berlian tersebut. कभी सोचा नहीं था पर लगता है उसे बुलाना ही पड़ेगा. Dan inilah kisah akan berfokus pada seorang buronan sekaligus pencuri berlian paling terkenal bernama Rehan. Ini rarainya. Saat ini ia tinggal di seorang rumah janda atau rangda, lebih tepatnya di kota Budapest, di mana ia akan meninggalkan si wanita dan mengambil kembali kalung yang semalam ia berikan. Rehan sendiri rupanya masih dibuntuti oleh dua orang polisi India bernama Chada si Gempal dan Vijay si Jangkung. Meski kasus Rehan sudah terjadi lebih dari 2 tahun. Dan bukan hanya itu saja, Rehan juga dihampiri adiknya yang bernama Api yang membuat Rehan harus berlari dari kejaran mereka bertiga. Alasan kedatangan Api ke sana untuk meminta bantuan Rehan agar menyelesaikan masalah yang dihadapi ayahnya karena rumah sakit amal milik si ayah diberikan sumbangan senilai 10 klore oleh Rajan. Namun uang tersebut merupakan uang haram yang bisa saja membuat si ayah masuk ke dalam penjara, di mana ia hanya memiliki satu-satunya jalan, yaitu harus memanggil Rehan kakaknya agar segera menemui Rajan. सुन, तुम्हारे बाबा के अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है सब ब्लैक है. जिस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो भी बेनामी है. Mendengar hal itu, Rehan tak sedikit pun ada niat membantu si ayah meski saat ini sedang mendapatkan masalah, mengingat dulu si ayah telah mengusirnya dan membuat Rehan harus tinggal di Budapest. Bahkan Api sampai memohon dengan mengatakan jika ayahnya selalu memuji pekerjaan Rehan yang menjadi kontraktor dan suka berpindah-pindah negara. बाबा दिन रात आपका नाम जपते रहते थे. मेरा रेहान आज अमेरिका में है, मेरा रेहान आज अफ्रीका में है, मेरा रेहान आज ऑस्ट्रेलिया में बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज की डील कर रहा है. मैं कुछ नहीं कर सकता. Setelah mengingat dan menimbang perkataan dari Api, Rehan memutuskan untuk kembali ke India. Tapi sebelum itu, ia menghubungi teman-teman lamanya yang bernama, kita panggil saja Yuli, untuk membantu kepulangannya ke India, di mana Rehan sendiri akan menyerahkan diri ke polisi dan meminta Pak Chada agar menghubungi atasannya. प्लान क्या है? गिरगिट गायब नहीं होता, बस दिखता नहीं. Camouflage, you know. Ya, dia bernama Pikram, seorang inspektur polisi distrik Mumbai yang saat ini sedang melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan ke salah satu pabrik milik mitra bisnis Rajan bernama Batiwala yang diduga telah melakukan aktivitas ilegal. Selesai dengan penggerebekan Batiwala, Pikram mendapat telepon dari Chada mengenai Rehan yang menyerahkan diri. Tapi Pikram tanpa tak sedikit pun mempercayai Rehan, di mana ia meminta Chada agar membawa Rehan ke bandara dan menunggu sampai Pikram berada di sana. तुम दोनों रेहान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं. जी सर. Setibanya di bandara, Rehan yang memiliki keahlian panjang lengan pun dapat dengan mudah mengambil gelang GPS yang ada di tangan Chada. Yang di sana, Rehan terlihat sangat santai meski ia harus duduk bersama dua anggota polisi yang membuat Chada dan Vijay keheranan tanpa mereka sadari jika Rehan berniat mengelabui mereka sehingga...
Ya, benar saja Rehan berhasil mengelabui Chada dan PJ. Hal itu disadari oleh Pikram yang baru saja tiba di Budapest dan melihat bahwa Chada dan PJ sedang terlelap tidur. Bahkan ia juga menyadari jika Rehan mengambil paspor milik Chada untuk pergi ke India. तुम थे पासपोर्ट चेक करो Berkat keahliannya dalam memanipulasi data, Rehan dapat dengan mudah terbang ke India dengan menggunakan paspor milik Chada, di mana ia sendiri saat ini sudah sampai di rumah Rajan untuk menanyakan alasan Rajan memanggilnya dan mendengar jika Rajan tengah mengincar berlian Red Sun yang notabene berlian paling langka di dunia. ऐसी कौन सी चीज है जिस पर डाका डालने के लिए स्पेशली मुझे यहाँ लाना पड़ा? रेड सन। Mengingat jika harta berlian Red Sun berkisar di angka 500 crore, Rehan meminta setengahnya dari harga tersebut sebagai imbalan dari misi yang akan dijalani. Tapi apa yang terjadi? Ia malah melihat Rajan menghabisi seekor anjing peliharaannya hanya karena makan dari tangan Rehan. Bahkan ia juga diminta untuk tetap tinggal di rumah Rajan sampai misi ini selesai. Dan dengan terpaksa, Rehan harus menuruti permintaan Rajan dengan syarat jangan pernah mengganggu lagi ayahnya. उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सामने वाले की होती है। जब तक काम नहीं होगा तो यहीं रहेगा। Masih di negara Budapest, Pikram CS saat ini sedang melakukan investigasi di rumah milik Rehan yang di sana ia berspekulasi jika kemungkinan ada dua hal yang membuat Rehan nekat kembali ke India antara cinta dan keluarganya. Pikram juga melihat satu majalah yang penuh dengan berlian dan tak lama ia mendapat telepon dari Rehan yang menanyakan alasannya terus mengejarnya. यार मुझे पता नहीं था तू आ रहा है। मैं खुद तेरे लिए मुंबई आ गया। हाँ कोई बात नहीं अगली पार्टी मेरी तरफ से Keesokan harinya, Rehan menghampiri wanita yang sedang melukis bernama Farah dan melihat ada sebuah bunga yang beracun. Rehan juga menyadari jika ia pernah melihat Farah di salah satu pameran seni beberapa tahun lalu dan sedikit memberikan gumpalan kepada Farah. इस लाइन की एक्सपायरी डेट बहुत पहले गुजर चुकी है। नहीं सच में। दिल्ली few years ago मैंने बेल्वेडियर आर्ट गैलरी में तुम्हें देखा था। Tepat di Museum Port Crash, Rehan bertemu dengan Rajan dan menyusun rencana pencurian berlian Red Sun yang akan dilakukan beberapa hari lagi, di mana ia juga mengetahui tentang bagaimana keamanan yang ada di sana dan seberapa ketat penjagaan serta beberapa teknologi yang dipakai di museum tersebut. Namun meski begitu, Rehan mengetahui trik mematikan alarm sistem tersebut dengan meriset sistem komputer utama museum. To begin with, हमें म्यूजियम के मेन फ्रेम को रीसेट करना होगा। ये पूरा सिस्टम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में डिजाइन किया गया था। रीसेट का टाइम 6 मिनट का है और ये 6 मिनट के लिए लेजर्स बंद होंगे। पासवर्ड सिर्फ एक ही इंसान जानता है, जेनिफर लोबो। हमें बिना इसकी नॉलेज के इससे पासवर्ड चोरी करना होगा। Sekembalinya ke India, Pikram langsung bergegas pergi ke rumah ayah Rehan untuk menanyakan keberadaannya saat ini, tapi ia tak menemukan informasi apapun karena si ayah sudah menganggap Rehan bukan bagian dari keluarganya lagi. 3 दिन पहले रेहान एक फेक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर 3 सालों से न मैंने उससे बात की है न उसकी शक्ल देखी। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। Rehan yang saat ini sedang berenang kembali mengingat ketika ia diusir oleh si ayah karena tak ingin memiliki anak yang merupakan seorang pencuri, di mana Rehan sendiri sedikit menyalahkan si ayah tentang kematian ibunya yang sudah tak bisa ditolong meskipun si ayah adalah seorang dokter. एक डॉक्टर होते हुए आप माँ की जान नहीं बचा पाए थे, मर गई वो। ये सब करने से माँ वापस नहीं आएगी। Selesai puas berenang, Rehan dihampiri oleh Farah yang mengaku bahwa memang benar ia adalah wanita yang pernah bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Yang di sana, Farah sempat menanyakan terkait kemungkinan Rajan berhenti mengganggu kehidupan Rehan setelah berhasil mendapatkan berlian Red Sun dan berasumsi jika Rehan memiliki permainan sendiri dalam pencurian ini. मुझे लगता है तुम भी एक खेल खेल रहे हो। मैं तो सीधा साधा चोर हूँ, खेल तो आपके पति खेलते हैं। Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Rehan diberikan sebuah kacamata yang sudah dilengkapi kamera yang dapat diakses oleh Rajan, di mana ia akan berkoalisi dengan tangan kanan Rajan bernama Changki untuk masuk ke dalam museum. Meski di sana terdapat banyak sekali kamera pengawas, Rehan rupanya mengetahui beberapa kelemahan dari CCTV itu, termasuk titik buta ketika kamera pengawas tak bisa menyerot dengan jelas. कैमरा के नजर में है बिना मैं नॉन में एंट्री Setelah berhasil mengelabui kamera pengawas, Rehan akan mengambil kartu akses masuk ke ruangan Jennifer dari seorang satpam karena mengetahui jika pada jam-jam ramai seperti ini, Jennifer pasti tidak ada di ruangannya dan akan dimanfaatkan oleh Rehan untuk mencuri sandi yang dapat membuat alarm berhenti menyala. Dan jika saja rencana itu gagal, waktunya Rajan untuk mengalihkan perhatian Jennifer. जैसे ही मिस लोबो अपना काम करके अपने कमरे से बाहर जाएगी, कीबोर्ड से मैं मिस लोबो की फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करूंगा and that's it. Password मिल जाएगा. Berkat bantuan dari Rajan, Rehan berhasil mendapatkan sandi yang dibutuhkan, tapi ia harus lebih dahulu memecahkan sandi tersebut yang kemungkinan memiliki jutaan kombinasi untuk memecahkannya. 15 likes, 62,275 to be exact. पर तेरे पास है ना सिर्फ 3 दिन. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan mantan mitra bisnis Rajan bernama Samsul. Saat ini Samsul sedang mengadakan permainan maut yang diadakan di kolosseum miliknya. Yang tak lama, ia mendapat telepon dari Rajan mengenai berlian Red Sun yang akan segera dicuri dan akan dijual kepadanya. वापस फोन करने की रेड सन के बारे में सुना आपने? 500 करोड़ की मार्केट वैल्यू है. इस बार तू जानता है क्या होगा. Melihat Rajan dan anak buahnya pergi dari rumah, Rehan memanfaatkan kesempatan emas itu untuk membawa Parah pergi keluar. Yang di sana, ia memperhatikan si ayah yang selalu menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di taman saat pulang petang, di mana Rehan juga berjanji akan berusaha mencuri berlian Red Sun agar si ayah tak mendapatkan ancaman dan berniat membawa pergi Parah dari kehidupan Rajan. मैं रेड सन और तुम्हें दोनों को चुरा के ले जाऊंगा. Sebelum menjalankan aksinya, Rehan pergi ke salah satu hotel untuk bertemu dengan Yuli demi membahas mengenai sandi yang masih belum terpecahkan, kemudian memberikan sebuah foto mengenai seorang deputi bernama Simon, tidak pakai tok, yang entah apa tujuannya. Rehan menunjukkan foto tersebut dan... Ya, rupanya kedatangan Pikram CS dapat diendus oleh Rehan yang berhasil melarikan diri. Namun meski begitu, ia mendapatkan selembaran kertas yang telah disobek yang ternyata itu adalah kata sandi yang ada kaitannya dengan Red Sun, sehingga ia langsung pergi menemui Jennifer untuk mengatakan terkait rencana Rehan yang akan mencuri berlian Red Sun dan melarang Jennifer merubah sandi tersebut. अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया तो उसको पता चल जाएगा कि हमें पता चल चुका है. इसलिए उसके पकड़े जाने में जितना फायदा हमें है ना, उतना ही आपको भी. Tepat di hari pencurian dilakukan, Rehan berencana pergi ke museum lewat terowongan rahasia yang tepat di bawah museum agar kehadirannya tak bisa diendus oleh pihak kepolisian dan meretas sistem milik Jennifer agar ia dapat dengan mudah masuk ke sana dan... Ya, ternyata aksi Rehan saat ini berhasil diketahui oleh Pikram CS yang sengaja membiarkan Rehan masuk agar bisa menjebaknya. Namun meski begitu, Rehan menyadari ada yang tidak beres dengan kamera pengawas yang ada di sekitar berlian Red Sun sehingga... उन्हें पता है मैं हूं. उसे पता लग चुका है हम यहाँ पर हैं. लॉक डाउन द एंटायर प्लेस राइट नाउ. Rupanya kegagalan itu telah diantisipasi oleh Rehan yang hal tersebut terlihat ketika ia dibantu Yuli untuk meretas kamera pengawas museum. Bahkan ia sudah menduga jika misi kali ini akan gagal ketika Yuli menjemputnya yang membuat Pikram dan Rajan kebingungan. How did it go? वैसे ही जैसे सोचा था.
Dari kegagalannya dalam mencuri berlian Red Sun, membuat Rehan harus mendapat bogeman dari anak buah Rajan karena Rajan sendiri mendapat tekanan dari Samsul yang membuatnya pusing. Meski begitu, Rehan dengan santainya malah meminta sebatang udud sambil menjelaskan jika ia memiliki rencana lain untuk mencuri Red Sun, yaitu mencurinya ketika Red Sun akan dipindahkan dengan memakai penerbangan komersil karena Rehan akan lebih dahulu menyabotase pesawat pribadi milik Presiden Afrika di mana Rehan akan mencuri berlian tersebut tepat saat pesawat berada di tengah penerbangan. ना देश की सीमा हो ना बॉर्डर का हो बंधन उड़ाएंगे रेड सन from 30,000 feet. Mendengar anak buahnya beralibi jika Rehan akan mengkhianatinya, membuat Rajan muak atas semua ocehannya sehingga ia langsung menikamnya dan memberi ancaman kepada Rehan akan menghabisi si ayah. इस बार बच गए, अगली बार नहीं होगा। तो गलती से भी गलती मत करना। Sepulangnya ke rumah, Rehan berniat mengajak Farah dalam aksi kali ini, di mana ia berinisiatif mengajak Farah karena tak ingin melibatkan orang luar dalam aksi tersebut. घर की बात घर में ही रहेगी. मेरा ओपिनियन है, बस बाकी आपकी मर्जी. तुझसे कहीं ज्यादा। Keesokan harinya, Rehan mengajak Rajan pergi ke salah satu rumah yang akan dijadikan target oleh Rehan, sekaligus meminta Rajan kembali menelpon Samsul agar memberikan sedikit bantuan. एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई भाई। हीरा मिला, बस एक हेल्प चाहिए थी। Entah apa yang Rehan rencanakan, ia diantar Yuli pergi ke rumah Simon untuk menukarkan koper miliknya dengan koper milik Rehan yang masih menjadi misteri. Tujuan Rehan apa sebenarnya? Rajan yang saat ini sedang pergi ke Turki bertemu dengan Samsul dan membahas kesepakatan mengenai penjualan berlian Red Sun yang akan segera didapatkan, di mana ia mendapat kesepakatan pembagian yang hasilnya dibagi dua. 50-50. 50-50। Rehan sendiri saat ini menyambangi si ayah untuk setidaknya mengobati rasa rindu terhadap beliau yang sudah tak lama bertemu. Meski begitu, si ayah tetap menganggap Rehan sebagai benalu di dalam keluarganya. तू मेरा बेटा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? आपके दुश्मनों के लिए भी इससे बुरा और क्या हो सकता है? Mendengar Red Sun akan dipindahkan dari India menuju ke Inggris, Pikram baru menyadari satu hal, jika saat ini Rehan berencana mencuri berlian Red Sun bertepatan ketika pesawat menuju ke London, sehingga dengan cepat Pikram pergi ke bandara demi mencegah hal itu terjadi. हमें अभी इसी वक्त एयरपोर्ट निकलना होगा। अभी। सर, और क्यों सर? काट दिया रेहान ने। अरे क्या काटा? हमारा चूतिया। Rehan CS saat ini sedang berada di bandara dan siap untuk mencuri berlian Red Sun dengan rencana yang sudah disiapkan dengan matang, di mana mereka telah duduk di kursi masing-masing yang siap untuk berangkat menuju London. Karena kedatangannya ke bandara sudah terlambat, Pikram meminta PJ mengirimkan foto Rehan kepada seorang pramugari agar mencari keberadaan PJ, sementara dirinya berniat meminjam jet pribadi milik sahabatnya demi mempercepat keberangkatan sebelum pesawat yang Rehan tumpangi sampai di London. Menyadari saat ini Rehan sedang dicari oleh pramugari, anak buah Rajan langsung mengatakan hal tersebut kepada Rajan, di mana hal tersebut lantas membuat Rajan menghampiri Rehan agar segera bersembunyi sebelum berhasil ditemukan oleh para pramugari. पता चल गया उनको, ढूंढ रहे हैं तो। मुझे गायब होना पड़ेगा. Setelah berhasil mengelabui para pramugari, Rehan mulai menjalankan rencananya dengan Farah, di mana Farah pergi menuju ke ruangan ganti dan menyamar menjadi seorang pramugari, untuk kemudian Farah memberikan sebuah handuk kepada Presiden Afrika bersama para penjaganya yang sudah dicampurkan dengan setangkai bunga beracun sebagai upaya untuk membuat mereka tak sadarkan diri. Bahkan Farah sempat membuat Pak Presiden kesakitan dengan obat yang dibuatnya. Sandra! Are you okay? Doctor! Hold on, I'll just be back.
Melihat Pak Presiden sedang mengerang kesakitan, membuat salah seorang pramugari memanggil Rehan yang saat ini tengah menyamar menjadi seorang dokter, yang ketika Rehan hendak akan mengobati Pak Presiden, ia mulai menjalankan rencana selanjutnya dengan menemui si kapten yang ternyata merupakan orang yang pernah Rehan buntuti sebelumnya dan meminta agar menurunkan pesawatnya di Bandara Istanbul. We have to land now. यहाँ से nearest airport कौन सा? Istanbul, we passed it 20 minutes back. Will take us back. Berita terkait pesawat yang menuju ke Istanbul langsung Pijay sampaikan kepada Pikram dengan alasan ada penumpang yang menderita penyakit. Pikram yang menyadari jika itu adalah rencana Rehan meminta Pijay agar menghubungi polisi Istanbul untuk menghadang Rehan CS. शेखर, I repeat, कोई भी उस प्लेन से बाहर नहीं निकलेगा. Not a single person. मैं पास ही हूँ, मैं वहीं डाइवर्ट करता हूँ. Alright, sir. Karena perubahan landing pesawat yang tak sesuai, membuat sebagian penumpang merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan di tengah kekacauan itu, Rehan menemui si kapten sambil mengancam akan menghabisi keluarganya jika saja ia tak menurunkan pesawat di tempat yang sudah Rehan tentukan, dan dengan terpaksa si kapten menuruti permintaan dari Rehan. जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, किसी को कुछ नहीं होगा. Sementara itu, Pikram yang baru saja tiba di Bandara Istanbul mendengar ada perubahan landing dari pesawat yang ditumpangi Rehan, di mana pendaratannya sendiri akan terjadi tepat di tengah kota. What? The plane. It's coming down in the middle of Istanbul. Melihat seorang pramugara akan melaporkan kejadian di kabin, membuat Rajan dengan cepat menghajarnya demi menghindari situasi di Turki yang semakin runyam. Untuk Rehan sendiri sempat memberikan semangat kepada si kapten jika ia bisa mendaratkan pesawat tersebut meskipun di landasan yang tidak layak, dan setelah itu ia bersama Rajan langsung pergi ke bagasi untuk mengambil berlian Redsan, di mana Rehan harus berpacu dengan waktu agar dapat memecahkan kunci dan membuka brankasnya. Namun ketika Rehan berusaha membuka 3 kunci terakhir brankas, ia mendapat hadangan dari bodyguard Pak Presiden sehingga ya, meskipun Rehan sempat mendapat hadangan dari bodyguard Pak Presiden, ia akhirnya dapat membuka brankas dan mencuri berlian itu dengan sempurna. Dan setelah selesai dengan pencurian berlian, Rehan CS langsung pergi dari lokasi melewati terowongan bawah tanah. Singkat cerita, setelah berlian Redsan berhasil dicuri, Rajan langsung memberikannya kepada Samsul yang akan segera diantar kepada seorang pembeli, di mana sebentar lagi Rajan akan mendapat keuntungan dari penjualan berlian langka tersebut. काम खत्म, partner खत्म. See you on the other side. Setelah misi ini selesai, Rehan berniat membawa Farah pergi ke rumah Rajan dan memulai kehidupan baru bersamanya, kemudian akan meninggalkan negara India setelah berpamitan dengan Rajan. सवाल ये है कि राजन का डर ज्यादा है. Karena misi pencurian berlian telah selesai, Rehan menghampiri Rajan dan memberikan surat pembebasan si ayah agar ditandatangani oleh Rajan, yang meskipun surat itu sudah ditandatangani, tampaknya Rajan tak ingin melepaskan Rehan begitu saja dan berniat menghabisinya saat itu juga. Come on, एक drink तो बनता है. Rehan yang sudah menduga hal ini akan terjadi pun rupanya sudah menyusun beberapa rencana untuk lebih dahulu menumbangkan anak buahnya dengan mencampurkan minuman yang diminum anak buahnya Rajan dengan setangkai bunga beracun, kemudian जिस झील से उसने पानी पिया था, उसमें जहर मिला था. Setelah menghabisi anak buah Rajan, Rehan kini menjelaskan terkait kejadian di museum yang sebenarnya tidak gagal, melainkan sebuah kesengajaan karena ia tak ingin mengambil berlian Redsannya di sana, karena ia hanya ingin mengakhiri misinya di Istanbul, tepat di mana Samsul berada, sebab ia mengetahui riwayat antara Rajan dan Samsul juga mengenai penangkapan Batiwala, yang rupanya itu adalah rencana awal Rehan untuk lebih dahulu menyingkirkan Batiwala. इसलिए पहले मैंने बाटलीवाला को रास्ते से हटाया. प्लान क्या है? सक्सेस बाटलीवाला अपने ऑफिस में फेंटेनिल बना रहा है. Usut punya usut, berlian yang dibawa Samsul adalah berlian palsu dan berlian yang asli berada di tangan Simon yang ternyata adalah partner bayangan dari Rehan. UK High Commission.
The real heist began. असली रेड सन साइमन के बैग में जो अब मूसा के पास है. Mendengar semua penjelasan dari Rehan membuat Rajan sangat marah dan berusaha untuk menghabisi Rehan saat itu juga. Beruntung, Rehan dapat memberikan perlawanan sehingga selesai menghajar dan mengikat Rajan. Rehan lantas mengambil surat pembebasan si ayah dan memberikan Rajan sebatang udud. Namun sebelum pergi, ia mencabut selang gas yang ada di ruangan itu. Adios, Mr. Holak. Tak lama, Rajan dihampiri Samsul yang tampak sangat marah kepada Rehan karena telah menipu mereka berdua. Namun karena mengetahui jika Samsul tak akan membiarkannya hidup begitu saja dan rumah itu akan segera terbakar, Rajan berinisiatif meminta waktu kepada Samsul hanya setidaknya untuk menyalakan sebatang udud dan See you on the other side. Beberapa hari berlalu, Rehan dengan mengendap-endap kembali pergi ke apartemen milik Simon yang ada di London untuk mengambil berlian yang disimpan di kopernya. Pada akhirnya Rehan berhasil membebaskan si ayah dari ancaman Rajan, di mana Api menjelaskan semua yang terjadi kepada si ayah. Lantas Rehanlah yang mengurus semua masalahnya dan sontak hal itu membuat si ayah merasa sedih dengan perjuangan yang dilakukan oleh anak sulungnya itu. Setelah semuanya selesai, Rehan kini hidup bahagia berdua dengan Farah yang notabene adalah orang yang paling ia cintai. Meski begitu, Rehan rupanya sudah memiliki target dan berniat kembali melakukan pencurian. Bagaimana kelanjutan aksi pencurian Rehan dan apakah berhasil ditangkap oleh Pikram atau Rehan akan kembali berhasil mencuri targetnya dan melarikan diri? Mari kita tunggu di film selanjutnya. Tamat, ending yang sangat merehankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga sebaik mungkin. Seperti Rehan yang rela mengorbankan jiwa raganya demi ketenangan sang ayah yang mendapat ancaman dari Rajan. Saya John, wakil jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.